dan kemuliaan hanya kami persembahkan bagimu saja. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menghentar kami ke tempat ini Tuhan, untuk memuji nama-Mu, dan sekarang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah pikiran dan hati kami Tuhan, agar terbuka oleh berkat firman-Mu kepada kami Tuhan. Berkat rohani yang dapat mengubah kami dan mengubah kehidupan kami Tuhan, agar menjadi seperti yang Engkau inginkan. Biarlah Engkau juga mau menaungi pikiran, hati, dan terutama bibir hamba-Mu Tuhan, agar dapat menghentar firman-Mu Tuhan kepada domba-domba yang oleh kemurahan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Ya, pada hari pagi ini mari kita mau membaca Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya bisa minta tolong pendeta Mantoro untuk baca. Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sudah membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit. Ia mencolokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka sesuatu? Apakah mereka hendak dibawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan kuil yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekat. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan loncat dan tentunya robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, kenallah bagaimana kami dihina. Balikkanlah kerjaan mereka kepada mereka sendiri, dan bangkitlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sudah membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ya, di sini menceritakan tentang orang Yahudi membangun tembok. Dalam penantian Tuhan, sama seperti orang Yahudi ini, dalam pelayanan kita untuk menantikan Tuhan, banyak orang di sekitar kita, mungkin yang terdekat juga, itu belum tentu mendukung. Nah, sama seperti di sini dikatakan Sanballat dan tentang teman-temannya lain. Mereka justru menghina dan mengolok-olok. Nah, mungkin di antara kita ya sudah kokoh, kuat, oke, saya akan melayani Tuhan. Tapi mungkin istri, suami, atau bahkan keluarga mengolok-olok. Kamu mau melayani Tuhan? Bagaimana mungkin? Nah, kamu sudah enak, kamu mau melayani Tuhan? Nah, pelayanan
Bahkan ada yang bilang pelayanan Tuhan itu nanti kalau kamu sudah dipecat, kamu sudah miskin, mungkin kamu nggak lulus atau apa, nah baru boleh melayani Tuhan. Ingat masa depan. Nah, ini banyak. Nah, seperti di sini juga ini banyak ya, mengolok-olok melayani Tuhan. Karena dianggap melayani Tuhan itu gimana? Apalagi zaman sekarang ya, semua orang itu berpandangan nyata, konkret ada, jadi ada. Jadi kalau beriman sesuatu yang akan datang itu tidak akan dipercaya. Bahkan di Shanghai juga sistem culture-nya seperti begitu. Terutama orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu sekarang dicobai oleh kenyataan konkret. Nah, di sana seperti saya sering kali bilang, sudah tidak ada lagi itu kayak underground dikejar-kejar, sudah nggak ada. Itu sudah nggak mempan. Karena orang Kristen tetap maju. Sekarang yang diuji itu iman. Suatu yang konkret di depan mata. Kalau kamu melayani Tuhan, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi apa? Apa kamu bisa makan atau tidak? Tapi kalau kamu melayani partai, kita kasih makan, kita kasih beras, kasih duit, jabatan, semua kita kasih. Sekarang juga. Ini yang membuat orang Kristen di sana juga bingung. Dan ini yang akan terjadi pada akhir-akhir zaman. Ketika kita dihadapi suatu cobaan, ketika usaha kita hancur, kita ini semua. Nah, benar kan? Kita pasti ngomong, nah benar kan? Kamu ikut Tuhan mana? Mana ada kayak begini nih? Nah, bahkan di sini, seekor anjing hutan meloncat menyentuh, runtuh. Nah, mana? Kamu membangun, melayani, ibadah, melayani Tuhan, melayani sekolah minggu. Mana yang didapat? Nggak ada. Nggak kelihatan. Yang diperlukan sekarang itu makan. Makan buat anak, buat sekolah. Bayar utility, bayar apa, semua ini mana? Nah, ini. Bahkan banyak nanti ada olok-olokan ini. Semakin kita giat melayani Tuhan, semakin ini terus. Nggak ada henti-hentinya. Nah ini juga ya ada di dalam Bapak Gembala. Selama hidupnya selalu diolok-olok. Dari keluarga juga. Bahkan sampai kehilangan adik yang terakhir. Makanya ya Papa itu selalu merindu dan senang kalau ke Pondok Kelapa. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Karena pada waktu itu, karena ketidakmampuannya dan juga karena pengajaran hingga dia tidak bisa menyelamatkan adik kami yang paling bungsu. Ini, nah makanya Bapak Gembala itu selalu senang ke sana, ingin kayaknya ini ya. Pengolok-pengolok ini akan ada selalu. Makanya kita yang terutama yang udah mulai melayani Tuhan, ya kita harus tetap bertekun. Kita membaca Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan dialah yang memberikan maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus. Ayat 14.
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aneh pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kehidupan mereka yang menyesatkan. Ya, terima kasih. Nah, di sini ya pelayanan itu bisa, ya di sini kita lihat rasul-rasul, nabi-nabi. Tapi yang terkecil juga seperti contoh menolong ibu-ibu janda, mengantar, memanggil Gojek, Grab. Nah, itu juga pelayanan. Atau memberikan buku nyanyian. Nah, itu juga pelayanan. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk ya melayani itu, waduh harus berkhotbah ataupun mengabar Injil. Nah, mungkin beberapa kita di beberapa gereja memang ada yang mengkhususkan kita harus mengabarkan Injil, mencari teman, kabarkan Injil. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin ya, belum siap atau belum berani. Ya. Pelayanan itu jangan putus asa, karena pelayanan itu bisa semua. Kita bisa melayani tadi, manggil, membantu ibu-ibu Grab, menghantar ke rumahnya, nah, bisa. Yang terpenting itu di sini bilang kita harus bertumbuh di dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan kita itu jangan, ya contohnya kalau main musik ya main musik terus, jangan. Kita harus menambah. Kalau kita mampu ya kita harus kursus, les, nah, ataupun lihat YouTube, belajar. Jadi kalau pelayanan itu ya jangan cuma diam aja, harus bertumbuh. Sama seperti iman kita dan juga agar menjadi kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini pelayanan ya. Dan mungkin sekarang kita lihat ya, seperti tadi kata Tante Somi, orang-orang muda sudah mulai bergerak ya. Ini bagus ya, karena di dunia ini juga sekarang dunia lagi memerlukan orang-orang muda. Ya, karena orang-orang muda ini lebih semangat dan skillnya lebih tinggi ya daripada orang-orang tua. Orang tua cuma pengalaman, cuma orang-orang muda ini lebih giat. Nah, kalau di sini mungkin udah ada beberapa orang muda ikut melayani, nah itu bagus ya. Itu bagus. Kita mau membaca Dua Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu, kami tidak tawar hati. Nah, ya kan? Di sini kata kita melayani ini bukan karena kita dipilih atau diapa manusia atau segala sesuatu, tetapi karena kemurahan Allah. Ya. Kalau kita bukan karena kemurahan Allah, kita pasti jadi tawar hati. Contoh, kita melayani beberapa gereja memberi gaji kepada pemain musik ataupun song leader. Ya kan? Ini bukan karena kemurahan Allah dia melayani. Ini karena dia mau duit, mau gaji. Ketika cobaan datang, dia mundur dan tidak bertekun. Mungkin karena ini duitnya kecil, di sana lebih gede ya pindah. Nah, ataupun saya song leader nyanyi dapat gaji. Ya udah pas firman kabur, pindah lagi gereja. Ini banyak. Karena mereka melayani bukan karena kemurahan Allah. Kalau kita kemurahan Allah, kita bisa lihat mungkin kita melayani, ini jemaat cuma 2 atau 3. Nah, dan saya lihat ini pada ketekunan Bapak Gembala, karena mula-mula itu cuma kita sekeluarga. Lalu Om Eko datang, terus lalu Om Sun.
nggak ada siapa-siapa. Kalau bisa dibilang, wah gimana ini ya, mau maju atau enggak? Tetapi karena kemurahan Allah, kita tidak tawar hati. Ini yang membedakan pelayanan untuk dunia maupun dengan iman. Bapak Gembala tidak pernah tawar hati, selalu berjuang. Karena dia tahu kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah juga buat dia hingga dia membawa jemaat-jemaat domba-domba itu datang. Bayangkan, kita bisa lihat, ya mungkin yang ngikut gereja ini dari awal sampai akhir, banyak yang pergi dan datang. Mungkin bisa dikatakan, wah, Bapak Gembala bisa tawar hati, waduh pergi. Waduh. Kalau bukan karena kemurahan Allah, mungkin Bapak Gembala, waduh, kalau ngejar misalnya material, mungkin ya firman-Nya baik-baik, nah, sama jemaat, bersuka cita selalu, agar jemaat ini nggak lari, supaya jadi yang enak-enak. Nah, tetapi Bapak Gembala tidak mau itu. Nah, Bapak Gembala maunya pengajaran. Nah, oleh sebab itu saya mengikuti ya, karena keluarga, karena itu papa saya, jadi saya lihat dari pertama cuma ya kita berdua, apalagi masih kecil. Bapak Gembala berdua di depan, nah kita berdua karena masih kecil ya main-main. Nah, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini ya. Kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Mungkin dulu kita selalu berharap kepada Bapak Gembala, apa-apa Bapak Gembala, apa-apa Bapak Gembala. Sekarang beliau sudah pergi, nah kita harus pada diri kita sendiri. Dan saya tahu semua di sini juga rohaninya sudah dewasa ya. Oleh pengajaran semua sudah dewasa. Nah, oleh sebab itu sekarang kita diuji untuk menjadi saksinya. Nah, dan kita tidak perlu khawatir karena Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Nah, sama seperti juga pengalaman Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau saya tidak pergi, Roh penolong itu tidak akan turun. Dengan Bapak Gembala kita pergi, nah, Roh itu akan menolong kita. Jadi kita jangan khawatir ya, atau patah semangat, atau merasa, ya Bapak Gembala sudah nggak ada. Ya siapa penggantinya? Oh Hodi, ya Hodi masih muda, nggak bisa apa-apa. Nah, mungkin ya, jadi merasa khawatir. Kita harus ini, harus ini, harus ini. Nah, yang saya lihat selama ini Bapak Gembala ternyata sudah mempersiapkan ya masing-masing di sini. Seperti kerinduannya, kalau bisa seluruh jemaat ini imam bisa melayani, bisa mengabar Injil. Ini yang Bapak Gembala mau. Maksudnya ya, kalau mungkin ada orang butuh pertolongan Tuhan pas di depan mata kita, kita tidak perlu nunggu pendeta, nggak perlu tunggu Bapak Gembala untuk doain. Kita sendiri juga bisa, langsung bisa. Ini yang Bapak Gembala mau. Kita tidak perlu, aduh iman saya kecil, saya takut nih, ibu ini saya doakan malah mati. Nah,
Jangan khawatir. Itu hanya bisikan setan. Apapun ada risiko. Kita lihat aja di rumah sakit apa yang kepada Bapak Gembala. Apapun ada resikonya. Mau nyelamatin jantung, oh ini karena tuh ada resiko. Tapi harus diselamatkan. Jangan khawatir, kita harus beriman. Iman ini dari mana? Seperti kita dengar dari khotbah Pendeta Riki yang di kuburan. Iman dari pendengaran. Nah, selama ini kita sudah mendengar firman kan? Dari Bapak Gembala. Tinggal kita kuatkan saja. Nah, ini yang Bapak Gembala mau agar dia sudah menyiapkan kita masing-masing ya untuk melayani Tuhan dimanapun. Pak, langsung kan ada pendeta muda, ada kita tidak perlu organisasi, misalnya organisasi, oh ini diakui harus organisasi pendeta. Tidak, karena Bapak Gembala yang merupakan Bapak rohani kita ini, itu yang melihat pertumbuhan rohani ya dari kita. Jadi apapun itu yang tanggung jawab dari Bapak Gembala. Makanya yang sudah diangkat, sudah ditabiskan Bapak Gembala, jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kalau ingin menyembuhkan, sembuhkan, berdoa. Nggak perlu maju mundur atau lihat, wah itu ada yang lebih senior. Belum tentu yang senior itu dipakai Tuhan. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 20. Dengarlah apa yang kami katakan. Jadilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini ya. Timotius ini orang muda. Orang muda yang bergerak, yang giat di dalam pelayanan Tuhan. Dikatakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah ini, firman itu sudah diberikan kepada kita melalui setiap ibadah. Dan juga kita sudah dipercayakan tugas ya masing-masing pelayan. Ini aja yang kita pelihara. Ini pelihara ya, dikatakan pelihara, bukan keep. Pelihara sama keep itu beda ya. Pelihara itu maksudnya diberi. Ada pertumbuhan. Kalau keep, enggak ada pertumbuhan, diam saja. Nah, jadi di dalam apa yang sudah dipercayakan kita itu harus bertumbuh. Ya kita lihat saja kalau di company itu ada pertumbuhan dalam kerja. Kalau sudah tidak pertumbuhan, biasanya orang muda, sudah nyesek sini nggak ada tumbuhan, nggak ada pertumbuhan, baik gaji maupun karir nggak ada, pindah, ya kan? Nah begitu juga di sini, kita harus bertumbuh, pelayanan itu harus bertumbuh, jangan di situ saja terus, harus giatkan. Ya contohnya main musik jangan ya stay gitu, skillnya gitu aja terus, harus lebih ditingkatkan. Main gitar lebih ditingkatkan. Jangan karena seperti olok-olok atau hinaan mundur. Bukannya maju malah mundur. Dan di sini dikatakan untuk orang muda, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal apa yang disebut pengetahuan. Hindari omong kosong. Sebagai pelayan Tuhan itu hindari. Kita jangan
Ya, saya kemarin ya agak waktu Bapak Gembala di RSCM, saya ditegur juga. Karena saya berbicara omong kosong. Sebagai pelayan ya, saya tidak mungkin kurang hati-hati ya. Seperti contoh, Bapak Gembala nanya, mana Seta? Sudah cari mobil? Nah, saya baru, oh iya dia sudah cari mobil tuh. Padahal semua tahu, Seta nggak cari mobil, Seta pulang. Ini omong kosong ini namanya ya. Itu contoh omong kosong. Sebagai pelayan, hindari ini. Atau omongan-omongan yang tidak suci. Atau juga di sini pertentangan yang berasal apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini ya, pengetahuan ini nggak perlu jauh-jauh, pengetahuan tentang rohani. Nah, kalau kita dihadapi oleh seorang yang pengetahuan Alkitabiahnya yang luas atau ilmuwan yang luas, terus ngajak debat kita, hindari itu. Karena itu tidak ada gunanya. Ya, hindari itu. Buat apa kita capek-capek ngomong gini? Nah, hindari hal-hal itu ya, seperti yang dikatakan di sini. Nah, kita baca Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang penuh, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, jangan ya. Yang kotor, yang kosong atau sembrono itu tidak pantas buat pelayan-pelayan ya. Mungkin ya kita memang manusia kekurangan kadang-kadang ya, tanpa disadari kita melakukan itu. Nah, tetapi ya kita harus tingkatkan sedikit-sedikit ya, hilang ya. Biasakan di sini, ucapkanlah syukur. Ngomong juga kalau bisa ya diam saja, nggak usah langsung asal ngomong ya. Ucapkanlah syukur. Ini yang Tuhan mau dari kita. Nah, coba kita baca juga Kolose 2 ayat 8. Hati-hati. Ajaran turun-temurun yang telah tersedia, tetapi tidak politis. Nah, ini ya. Ajaran turun-temurun, filsafat yang kosong. Nah, ini juga ini kadang-kadang pelayan Tuhan, tapi kalau ada apa-apa, ada hantunya ya. Kok bisa? Malah bilang, kok ini hantunya Bapak Gembala. Lah, kok Bapak Gembala dibilang ada hantu? Ini apa? Seorang pelayan Tuhan tidak bisa begitu ya. Kok malah Bapak Gembala disalahkan? Jadi hantu, oh mungkin gentayangan Bapak Gembala. Oh Bapak Gembala nanti balik lagi. Ya 10 hari, berapa hari ya? Itu. Nah, itu semua dihitung gitu. Lah mana ada? Nah itu ajaran turun-temurun kan. Dari kakek nenek-nenek selalu. Nah dan banyak kan kalau di, ya karena saya dari Manado ya, Manado Sangger. Nah itu pas tuh hari-hari itu banyak. Sampai kalau bisa 1000 hari juga dihitung. Buat apa? Kali kita sudah melepaskan, ya sudah lepaskan. Nggak perlu diingat-ingat lagi. Karena seperti ada firman, selama masih hidup, itu masih ada pengampunan, masih ada
kesempatan untuk bertobat, kesempatan pengampunan. Kalau sudah mati, sudah sia-sia. Udah nggak ada. Nah, makanya oleh sebab itu, kita jangan tertawan, maksudnya diikat ya, di dalam filsafat yang kosong, atau ajaran turun-temurun. Ini nggak ada guna. Hantulah, atau apalah, ini kuburan nih, atau oh ya, saya didatangi Bapak Gembala. Lah. Dan itu pernah ya terjadi. Dan Bapak Gembala langsung ingat, ini kenajisan. Karena Bapak Gembala ada wanita ya, maksudnya masih muda lah, perempuan masih muda lah. Nah, Bapak Gembala tahu, ya, itu masih ada ikatan saudara kali ya, ada ya, tahu bahwa ini ponakan kali ya. Nah, ini hidupnya nggak terlalu benar, tapi dia bermimpi katanya didatangi malaikat itu datang ke tempat terus berbicara. Bapak Gembala sebelah, ini kenajisan. Beberapa bulan kemudian dia hamil, kejatuhan. Nah, ini banyak orang ajan turun-temurun lah ini. Sebagai pelayan Tuhan, kita jangan melihat hal-hal yang begini. Kita lihat pengajaran. Nah, kalau dia tidak sesuai hidupnya, ya pasti pengajarannya itu salah. Ya. Katakan tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jadi kita bisa lihat dulu, ini orang sesuai ajaran Kristus atau tidak. Dan lagi yang kita baca 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya ini pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilap kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Katakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang berterus terang. Tapi dari ya, ini agar jangan bersilat kata. Nah, ini kadang-kadang mungkin karena ini jemaatnya yang kasih korban banyak kali ya. Wah, tapi aku harus mengajarkan pengajaran, mulai bersilat kata. Tapi karena ini nggak bisa, karena begini bolehlah. Nah, ini termasuk bersilat kata ya. Jadi perbuatannya udah salah, udah tentu salah, tapi disilat kata jadi kayak oke lah, masih bisa selamat lah, sesama teman lah, nggak apa-apa. Ini yang Tuhan tidak suka. Tuh, dikatakan di sini tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah, orang malah jadi bingung. Tuh, ini benar atau enggak ya? Jadi boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Nah, kan malah orang jadi bingung. Ini banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan kayak begini. Tapi itu tidak ketahuan. Karena kenapa? Karena mereka lebih memajukan nyanyi, worship leader, worship song, semua dimajukan. Wah.
Jadi orang ya udah tuh worship doa, udah nggak, gua nggak pikirin pasal nyanyinya bagus, apalagi kalau ada artis, wah udah worship, wah worshipnya banyak orang nih, 1.000 orang, wah udah nggak lihat lagi firman. Ini banyak nih, karena pendeta hamba Tuhan itu tidak ada pengajaran, tidak mau mengajarkan yang benar, akhirnya mereka memajukan supaya nggak dikotak-kutik, supaya bagi orang yang benar itu, oh firmannya, jadi tertipu karena udah dikasih lihat nyanyi-nyanyi. Nah, ini sama seperti kayak politik ya, politik pemerintah. Rakyat dibingungkan sama sesuatu agar yang ini nggak kelihatan. Begitu juga nah hamba-hamba pelayan Tuhan, supaya bisa mengajarkan tanpa menyakiti orang. Ya udah, orang ini lagu-lagu ini puasin supaya jemaat-jemaat jadi ceria. Jadi nggak perlu pengajaran. Padahal yang Tuhan mau apa? Mengajarkan pengajaran, ajaran. Kita coba lihat ini tuh, Bapak Gembala. Waktu pertama-tama, wah, udah suaranya meledak-ledak. Bahkan waktu itu bawa di SMA aku ya, SMA 36. Nah, Mbak Firman, waduh, itu yang di belakang itu, wah ketawa. Karena kenapa ya? Mereka pas lagi ngantuk mungkin, aduh, kaget itu kata belah, waduh, oh di bapak kamu tuh bikin kagetin orang ya. Firman Firman gini, wah mungkin bapak kembali lihat, wah itu ada yang tidur langsung, dia gede. Dulu suka itu, jadi Mbak Firman di 36. Nah sama seperti ya kesaksian, bukan hanya sekolah minggu, hanya anak-anak SMA juga suka. SMP malah mereka senang, mereka bilang katanya ini beda, Bapak Pembala kita itu beda, nggak seperti apa ya, adat istiadat. Jadi gereja kayak cuma nyanyi, terus liturgi mungkin kayak di Protestan, nah, begini terus turun. Nah, ini enggak, Bapak Gembala itu lebih kayak mengayomi ya, jadi mengajarkan pelan-pelan. Nah, saya sendiri bisa lihat ya dari Hana ya, jujur aja, nah waktu kamu kecil itu sebel banget. Ini anak lari ngiter, gangguin, bener-bener sangat mengganggu. Tapi kok Bapak Gembala nggak marah, biarkanlah. Ini kesabaran Bapak Penggembala ini sangat kuat. Dia mau kita itu bertumbuh. Nah, begitu juga kesaksian dari Ibu Gembala ke saya. Dulu dia suka bilang, ayo Kak, Mbak Firman, ayo ganti Papa. Tetapi ketika saya mulai buka Google Meet untuk kaum muda, ya setiap hari Kamis, ya jam 7, nah itu Bapak Gembala sudah nggak ngomong lagi. Karena Bapak Gembala sudah tahu, udah lihat, oh dia udah pada jalurnya. Ini. Semua memang ada kekurangan ya, dalam pelayanan tidak mungkin kita sempurna. Kalau kita sempurna dalam pelayanan, sudah dia surga. Semua ada kekurangan. Nah, oleh sebab itu sesama kita ya, apa yang sudah lewat, apa yang sudah terjadi, ya kita harus saling memaafkan dan jadi pembelajaran. Mungkin orang itu lupa ya, kita sebagai teman sepelayanan ingatkan sebelum terjadi lagi. Nah, ingatkannya juga ya, kalau dia orang tertua ya harus hormat ya, ingatannya hormat. Om tante dulu kan kayak begini. Nah, kita sebagai orang muda dulu kan kayak begini. Nah, ada baiknya kita begini. Nah, ingatkan, karena buat yang ya maaf ya pelayan-pelayan yang sudah
di atas 50 atau 60 kan pasti ada yang kelupaan. Kita sebagai orang muda yang masih giat, pikirannya masih kuat, yang bisa merekod setiap kejadian, apalagi sekarang zaman medsos, digital, semua itu sudah kelihatan. Bisa orang Papua juga bisa lihat apa yang terjadi sekarang juga. Nah, informasi itu cepat. Nah, mungkin kita yang sudah berumur, ya ngapain lagi lihat begini, udah nggak ada waktu, capek. Kita sebagai orang muda mengingatkan. Ada baiknya mengingatkan. Kita baca Tim 1 Timotius 4 sekarang. Iya, sebagai terutama orang-orang muda ini, latihlah dirimu beribadah. Jangan tawar hati. Dan juga jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Ya memang kita butuh kerja, kita butuh ini, tetapi kita harus melatih diri. Nah, kita lihat saudara di seberang apa? Mereka melatih dirinya untuk sembahyang 5 waktu. Melatih dirinya untuk berpuasa. Meskipun ya mereka ada kekurangan, tetapi mereka melatih dirinya. Begitu juga kita. Kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Jangan kita malah lemah. Banyak sekarang malah orang Kristen justru ya nggak suka beribadah, nggak berdoa, mungkin sekali setahun baru ke gereja. Ini kita harus melatih diri kita untuk beribadah, melatih diri kita sebagai pelayan untuk bertumbuh, melatih juga mungkin ya tidak berkata-kata kosong atau apa. Melatih ya. Melatih itu ya berarti tentu ada kekurangan ya. Jadi jangan tawar hati, oh saya masih begini, saya nggak mampu, saya tidak bisa jadi pelayan Tuhan karena saya masih banyak kekurangan. Jangan. Kalau kita tidak ada kekurangan, ya kita sudah di surga. Karena nggak ada yang mau dirubah lagi, sudah sempurna sama seperti Tuhan. Buat apa di dunia? Ya kan? Karena kita masih dunia, masih diberi kesempatan untuk bernafas, itu kita berarti masih diberi kesempatan untuk melatih diri kita agar sepenuh dengan keinginan Tuhan, agar kudus, melatih iman kita, melatih pelayanan kita, melatih rohani kita. Melatih ini tidak mungkin, kita lihat aja kalau berlatih piano, apa sejak sudah langsung mahir, nggak mungkin. Bahkan di Cica itu ada namanya Langlang, nah, pianis, nah itu dari kecil dia melatih. Mungkin ya terasa berat. Ya misalnya mungkin ibadah di Sunter, rumahnya di Depok atau di Bogor, ya jauh. Tapi kita lihat nih, Om Eko, pendeta muda Eko, waktu mahasiswa dia di IPB, Bogor, nggak kayak sekarang. Kalau Bogor ada kereta, ada ini, semua transportasi ada lah. Nah, dulu cuma bus. Tapi dia bisa melatih dirinya datang. Kalau Om Eko bisa, kenapa kita tidak? Alasan itu pasti ada. Kata bos saya di Shanghai, alasan itu pasti ada.
Resiko itu pasti ada, semua itu pasti ada. Tapi kalau kita tidak maju, ya sesuatu itu nggak bisa terjadi. Contohnya mau memperbaiki sesuatu, oh itu begini begini gini. Nah, kalau kita cuma ngomong-ngomong doang, itu nggak jalan-jalan tuh. Begitu juga pertumbuhan rohani kita. Kalau kita cuma ngomong-ngomong, nggak melakukan, ya nggak beribadah. Oh jauh ini, ya, yang nggak ibadah. Dan juga ini kita baca Matius 5 Matius pasal 5 ayat 37. Jika ia dalam daripada itu. Ini juga ya pelayan-pelayan Dewan. Jika ya berkata ya, jika tidak katakan tidak. Kita jangan takut ya di dalam pelayanan kita, mungkin ya kita semua sekali lagi punya kekurangan. Jadi jangan takut, katakan ya atau tidak. Dan sesama pelayan kita juga ya jangan diharapkan saling menghakimi ya. Mungkin orang ini takut ngomong ya, karena kalau ngomong ya ntar dihakimi di jadi mungkin dia juga takut. Nah, tapi sebagai pelayan ya, katakan ya jika ya, tidak tidak. Nah, itu aja. Karena yang terlebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, seperti tadi, bersila kata. Katanya diputar-putar balik, disusun. Nah, seperti ular ya, kepada Hawa, disusun katanya, akhirnya mengacaukan, orang yang mendengar jadi kacau. Nah, dalam menyatakan pengajaran harus tegas, ya, boleh, tidak. Jangan ada kecuali atau gini, jangan. Kalau ya, tidak. Nah ini kita sebagai pelayan juga harus begitu. Karena itu akan menguatkan kita, sehingga kita kalau bersaksi dengan orang, kita dikuatkan. Kita baca 2 Tawarik pasal 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Nah, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ini pelayan-pelayan ya. Jangan lengah. Dimaksudnya di sini jangan lengah apa? Terlambat. Harusnya memuji Tuhan, telat. Nah, apa yang terjadi kalau orang telat? Tidak bisa membakar korban, telat. Tidak bisa menyelenggarakan kebaktian. Semuanya jadi telat. Ini lengah, salah satu contohnya telat. Yang paling gampang ya. Ya telat bangunlah, jadi nggak beribadah. Ini pelayan-pelayan Tuhan,
Jangan lengah. Saya katakan. Karena kita telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, melayani dia. Nah, Tuhannya on time, pelayannya nggak on time. Coba bayangkan kalau presiden datang on time nih, lah, tapi kok masih kotor ya, karpet merahnya masih nggak ada. Coba apa yang terjadi? Marah-marah. Saya juga di kantor itu kan karena saya kerjanya di performing art. Sebelum show mulai, itu semua udah harus disiplin. Harus semuanya on time. Nah, saya kan pulang dari Indonesia, ya masih orang muda. Main sih on time. Tetapi selama pekerjaan jadi di performing art itu semuanya on time. 30 menit itu udah maksimum persiapan. Jadi kalau saya bagian lampu itu udah mungkin 2 atau 3, 4 jam udah ngecek sana sini. Kenapa? Karena kalau sesuatu terjadi masih ada waktu untuk perbaikan. Ini namanya disiplin. Untung pas bos saya ini emang orang Filipino. Dia disiplin sekali. Soal waktu memanage disiplin. Kerja sama dia, aduh, pertama-tama memang, buat saya ya, susah ya, karena sangat disiplin sekali. Cuma bagi saya lihat, oh ini ajarannya dia ini berguna bagi saya. Dia kritiknya ini berguna karena dia membangun kritiknya, yaitu dalam contoh memanage waktu. Ini yang harus kita lihat, kita harus bisa memanage waktu. Salah satunya jangan lengah. Nah, ini lengah, contohnya tidak ada persiapan, tiba-tiba musik nggak nyala. Pelayan musiknya baru datang pas jam 9, ya nggak ada waktu untuk perbaikan. Ini yang gitu. Makanya di pekerjaan saya ini semua on time. 30 menit itu udah duduk, saya kan bagian lampu, jadi saya sudah duduk di lighting lampu, handphone lepas, semua lepas. Udah siap, tinggal tunggu show jalan, tinggal tek. Jangan lengah, semuanya harus on time. Karena setiap scene itu kan, misalnya tiba-tiba orang nongol sana, itu harus ada lampu. Nah, itu harus on time semua. Kalau telat sedikit, ya orang bilang, loh, kok lampunya telat ya? Nah, precious, on time. Dan kalau kita berlatih, namanya tech rehearsal, jadi melatih tech, itu harus on time. Pas bunyi suara ting, lampu udah nyala. Ting. Wah, itu susah itu. Apalagi kalau yang ini bos saya ini rada perfeksionis ya, bisa ulang lagi dari pertama. Wah, mending pertama the way he teach is good, is okay lah. Tapi kalau the way-nya pakai marah-marah, stress. Tahu kan maksudnya the way, aku nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, itu disiplin nih, dan dia bilang jangan lengah. Ini yang Tuhan mau dari kita sebagai pelayan, jangan lengah. Semua harus dipersiapkan. Apalagi apa kita melakukan ini baru kali ini? Enggak kan? Masa berulang selama bertahun-tahun? Nggak mungkin. Orang yang lihat malah jadi bilang, wah itu males ya. Nah, ini ada perbedaannya juga di pekerjaan saya antara ekspat sama lokal. Kalau ekspat itu kadang-kadang dia peduli, sampai sedetilnya peduli.
Kalau lokal banyak gua kan cuma digaji segini, ngapain musik, emangnya show-nya besar, show-nya cuma anak-anak doang kok, salah sedikit is okay lah. Lain sama ekspat. Dan bos saya selalu ini bilang, kita lihat itu anak-anak sudah berlatih berbulan-bulan, terus kita anggap remeh, mereka jadi putus asa. Kok saya udah berlatih, sudah sungguh-sungguh, nggak taunya show-nya hancur karena lampu. Begitu juga jemaat, udah datang jauh-jauh dari sana gini, nggak taunya pendetanya telat, nggak taunya musiknya nggak ada suara, so sistemnya rusak. Apa pandangan mereka? Pasti mereka bilang, sia-sia saya datang. Ini karena kelengahan. Karena lengah, semuanya jadi berantakan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Di sini khusus dikatakan untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban. Nah, khusus nih dikatakan. Jangan lengah. Menyelenggarakan ibadah. Nah, jangan lengah. Kalau lengah, ini nggak ada ini kebaktian sama korban bakaran. Membakar korban. Kita sebagai pelayan-pelayan ya sekarang mungkin ya masih ada kekurangan lah, tetapi harus bertumbuh. Ya sesama pelayan ya bersabar ya, betul. Kita lihat pertumbuhan, kemurahan Tuhan. Jangan juga langsung menghakimi, jangan. Tapi bertumbuh. Bertumbuh ini dengan maksud ada niat untuk memperbaiki ya. Ada niat. Mungkin 1-2 kali enggak, tapi ada niat. Kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini dikatakan janganlah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan. Nah, yang udah giat, mungkin seperti kayak pertama karena hinaan, karena cobaan mungkin. Jangan kendor. Kerajinan kita kendor. Mungkin juga karena kerjaan. Wah. Kendor ini yang mengganggu kerajinan ini bisa yang positif, bisa juga negatif. Ya. Yang positif itu contohnya kita diberi jabatan, jabatannya kerjanya malah mengganggu kerajinan kita dalam melayani. Nah ini bisa juga menguntungkan bagi kita kan, positif. Jangan kendor, tetap rajin melayani. Apa yang sudah dipercayakan, itu yang kita terus rajin terus. Sama seperti pelajar ya, rajin belajar. Nah, terus belajar, tingkatkan. Nah, kalau kita mau main musik, tingkatkan. Kita nyanyi, tingkatkan. Dan ingat ya, Bapak Gembala sering katakan, apa yang keluar dari mulut kita itu bisa berupa nazar ya. Jadi kalau kalian nyanyi di sini, terutama kaum muda, nyanyi khusus, itu merupakan nazar ya.
Bukan hanya nyanyi-nyanyi seperti lagu biasa di duniawi ya. Itu nasar ya. Jadi kalau kita berkata memuji Tuhan, memuji, apalagi lagu kaum muda yang di rumah duka, waktu Tuhan. Ya. Kita bilang waktu Tuhan, engkau yang terbaik, waktumu yang terbaik. Tapi pas cobaan, iman kita goyang. Wah. Kita maunya waktunya sekarang Tuhan, saya nggak mau waktu kamu. Nah ini gimana? Makanya pada ada ayat yang lain, persembahan yang bagus itu tubuh kita, bukan bibir. Karena seperti itu, kita nyanyi, wah kita percaya, wah pakai serius segala, worshipnya, waduh kuat banget. Tapi ujung-ujungnya enggak. Bohong kan berarti. Ini ya. Jadi sini kita di dalam pelayanan harus jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh penolong. Ini ada pada kita masing-masing. Roh penolong. Ketika kita ditabiskan, dipercayakan sesuatu pekerjaan, ini kita jangan kendor. Mungkin tubuh jasmani kita sudah tua ya. Aduh udah tua. Udah gak mau. Oh ya. Jangan merasa kecil hati ya. Oh mungkin kita ada kelemahan tubuh. Oh kita gak bisa begitu. Enggak ya. Dikatakan di dalam air putih saja kepada hambaku itu merupakan pelayanan. Jadi jangan kita bilang, oh karena kita sudah tua, sudah ini, udah itu, terus kita nggak bisa melayani. Itu bohong ya. Kita harus tingkatkan. Semakin hari semakin double. Ya. Makin hari kita harus semakin, jangan karena umur kita makin mundur. Oh, terus akhirnya mundur dari pelayanan. Jangan. Kita bisa ambil pelayanan kepada Tuhan dalam bentuk apa saja. Ya. Biar roh itu menyala-nyala terus. Kalau roh itu padam, karena kita kendor, tidak melayani, kita akan terhilang. Yang di sorga itu semuanya pelayan. Terbukti, waktu Tuhan tanya, sebelah kiri, domba sama kambing, apa yang dikatakan? Engkau melayani, saudaraku yang hina ini. Melayani. Nah, jadi yang di surga itu pelayan. Ya. Kalau bukan pelayan ya nggak masuk. Makanya kita harus kuatkan kerajinan kita. Ya bagus pelayan itu juga hamba Tuhan atau apa. Tapi ya nggak mungkin semua pelayan. Mungkin juga ya. Cuma ya melayani Tuhan lah. Apapun itu. Apalagi kita sekarang sudah ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan beliau, Bapak Gembala. Nah, kita bergeraklah memaju, membangun pelayanan ini, dan juga bermohon doanya dan supportnya supaya saya juga bisa meneruskan, berani mengambil putusan meneruskan pelayanan beliau. Kita baca Mazmur 126 ayat 6.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, orang yang maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, ini kita melayani itu pasti banyak yang membuat kita jadi menangis. Ya baik itu dari sesama pelayan yang terdekat maupun juga dari keluarga. Itu menabur benih itu sambil menangis. Jadi kita harus jangan tawar hati, harus jangan kendor, terus melayani Tuhan. Apa yang sudah dipercayakan kepada kita, teruskan itu. Biarlah itu bertumbuh. Karena dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Ini sudah ada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ingat, dari seluruh agama, cuma Tuhan kita yang bisa bilang, ada tempat yang sudah saya sediakan di surga. Ingat itu ya, kalau kita bisa. Mungkin kita nggak menyadari, tapi cuma Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang berani bilang, tempat tersedia bagi kita di surga. Nggak ada Tuhan selain Dia. Dan kita sebagai orang-orang beriman yang punya Bapa Abraham, gimana? Kita juga harus jangan kendor melayani, terus melayani. Apa yang sudah dipercayakan kita, terus melayani. Nggak peduli jangan dengan mungkin organisasi atau sesama pendeta lah, apalagi pendeta yang lebih tua, senior. Jangan ragu. Jangan ragu juga, memimpin ibadah, tapi situ ada senior, jadi takut. Jangan. Terus juga jangan ragu kalau mendoakan orang, meskipun di situ ada senior, tetapi kalau kita yang digerakkan untuk berdoa, berdoa. Jangan dilempar ke orang. Berdoa. Minta maaf, Om. Mbak Firman di tempat ini, tapi saya karena menjaga Papa. Saya minta maaf juga ya Om. Sebenarnya itu saya ragu. Kayaknya berpikir titip saya hidup, ada kesempatan, berikan Tuhan kesempatan, gunakan itu, terutama di dalam pelayanan, gunakan itu, jangan sampai tiba-tiba kita seperti tadi Bapak Gembala juga sudah merasa dalam dunia nggak mampu. Orang yang disable, yang cacat nggak bisa melayani. Dan pelayan tubuh kita masih kuat, tetapkan dalam pelayanan. Jangan ragu. Karena berarti itu kita masih diberi kesempatan untuk berubah.
Mungkin kita ada rintangan, ada apa, tapi jangan kendor. Kita bisa melayani apa saja, jangan kendor. Kalau memang sesuatu tidak bisa, ya. Cuma jangan kendor dan jangan beralasan. Karena Tuhan melihat di hati ya, di hati. Bukan di mulut kita, oh karena kerjaan. Kita bisa berkata, oh karena kerjaan saya tidak bisa melayani. Kalau di hati itu Tuhan lihat memang benar, nggak ada jalan lain, ya mungkin iya. Tetapi kalau itu cuma suatu alasan, suatu kemalasan kita, Tuhan ambil itu kerjaan. Karena merintangi. Itu juga terjadi kepada Bapak Gembala. Dia ambil anak paling bungsu, kenapa? Karena Bapak Gembala terlalu sayang. Hingga nggak fokus. Itu Bapak Gembala katakan sendiri. Sebab itu dalam pelayanan ini ya, pelayanan tubuh Kristus, kita harus sama-sama ya mensupport tubuh Kristus yang maaf, tubuh Kristus yang besar, bukan organisasi yang besar. Tubuh Kristus. Jadi ya sesama pelayan meskipun beda organisasi ya salinglah berkawan, saling mensupport. Dan juga kalau kita mendoakan orang jangan lihat oh ini organisasi mana. Kalau bisa tanyakan, bolehkah saya berdoa? Nah, kita lihat di rumah sakit itu banyak, bahkan Opa waktu itu didatangi berapa? 3 sampai 5 pelayan dari organisasi berbeda-beda. Ya kalau mereka mau berdoa, ya silakan. Jangan terlalu eksklusif, maunya sendiri, oh maunya GPT, oh maunya ini, jangan. Melayani Tuhan itu bisa di mana aja dan kapanpun. Hanya diri kita yang kadang-kadang males lah, nggak ada nih lah, ini nggak ada gereja di sini lah, ya udah gue nggak usah gereja. Nah, mungkin kita baru datang ke lingkungan, oh nggak ada gereja ya, nggak usah lah gereja. Akhirnya Tuhan buat teknologi Zoom. Jadi kita bisa online. Tetapi teknologi itu juga jangan kita abuse. Kita malas ke gereja, kan COVID sudah nggak ada, kita masuk ke gereja, oh Zoom aja. Nah itu namanya kita abuse teknologi. Salah gunakan. Harusnya kita datang, kita nggak mau datang. Ini banyak nih terutama orang muda ya. Maunya online aja. Ini terjadi juga di jemaat di Cina yang Bapak Gembalanya di Taiwan ya, Pendeta Niko. Ini juga kerepotan karena kebanyakan jemaat itu ya kan mahasiswa ya, orang yang belajar bahasa Cina, orang yang belajar bahasa ini di mana, itu kebanyakan ini mereka alasannya banyak, maunya online. Ini juga harus diajarkan kepada diri kita. Kita harus beribadah. Buat apa dikatakan kita harus datang bersekutu bersama-sama? Ya kalau online nggak bisa bersekutu sama-sama. Mungkin ada memang event-event tertentu kita harus online. Ya. Nah sekali lagi Tuhan lihat hati kita. Hati kita.
Kita baca Mazmur 123 ayat 4. Dua kami sudah cukup nyanyi, tolong orang-orang dengan penggunaan dan Nah, ini orang-orang yang merasa aman ini ya mengolok-ngolok. Lah, buat apa kamu melayani Tuhan? Kita ini sudah aman, makan udah ada, rumah udah ada. Ngapain bersusah payah? Udah kerja aja. Ini ada proyek nih, mau nggak? Ngapain melayani Tuhan? Nah ini. Dan orang-orang sombong. Nah ini, seperti saya sering kemarin katakan, lah memang gereja kasih makan. Nah, dihina. Nah ini juga pemerintah Cina suka menghina begini kepada pengikut Yesus. Dan mereka juga tidak bisa memblok, karena ternyata orang-orang Kristen ini diberkati. Jangan membalas. Kita dicaci maki karena melayani Tuhan, kita dihina karena melayani Tuhan, kita ditekan karena melayani Tuhan. Meskipun kita nggak mau membalas, tapi kita mungkin pikir, awas lu, ntar. Ada hati kita ingin membalas. Jangan. Sebagai pelayan Tuhan, yang menabur, yang melayani, ambil bawahnya, atau lebih cepat dia pergi dari sini. Jangan. Kita serahkan. Serahkan itu berarti kita tidak ada tuntutan, kita serahkan aja. Nggak ada serahkan terus, ada syaratnya, mesti gini-gini. Nggak ada, serahkan. Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, kalau penghina ini, orang ini masih tetap menghina, itu berarti kita masih ada ragu dengan pelayan kita, masih belum disucikan, sehingga orang ini diberi kesempatan terus untuk ngomong. Atau orang ini diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, kita contoh Israel. Israel itu bisa aja langsung keluar dari Mesir. Tetapi apa kata ayat? Tuhan mengeraskan Firaun. Jadi kalau ada orang yang masih menghina kita, itu mungkin Tuhan keraskan orang itu untuk tetap menghina kita, mengolok-olok kita. Agar kita diuji, iman kita ini kuat atau goyah. Jadi kita jangan ragu, kita tetap tekun. Tekun, serahkan semua yang perasaan kita kepada Tuhan. Kita dicaci maki, diolok-olok, dihina, biarlah itu, jangan membalas. Mungkin terlalu sakit hatinya, terlalu sakit perkataannya hingga menyakiti kita, jangan. Sama kayak Bapak Gembala juga. Waktu itu ada orang yang tidak suka sama dia, bukan menghindar. Bapak Gembala datang. Maafkan kalau perkataan saya tidak suka. Tapi itu pengajaran. Dan Ibu Gembala juga saksikan terhadap David. Bukannya Bapak Gembala tidak suka sama David. Tetapi itu pengajaran. Pengajaran itu orang diajar sama Tuhan. Jangankan Tuhan. Orang tua rohani, orang tua jasmani kita kalau ngajar, itu sakit nggak? Apalagi kalau kita, dipukul. Apalagi kalau anak mau pegang listrik, ditarik. Keras memang. Cuma itu ajaran.
Bapak Gembala ditanyakan sama Ibu Gembala, apa ada sakit hati sama David? Enggak. Cuma yang Bapak tidak suka, Bapak Gembala tidak suka, kalau kita tidak melayani, tetapi merasakan berkat pelayanan. Contohnya, anak-anak Imam Eli. Apa yang terjadi? Karena Imam Eli tidak mengajarkan ajaran kepada anaknya terhukum, Imam Eli juga terhukum. Nah, jadi kalau Bapak Gembala memberi ajaran kepada kita sebagai pelayan, itu bukan karena tidak suka atau benci, tapi itu ajaran yang biar mendidik kita, agar kita ini lebih kuat, bisa mengambil keputusan sendiri, dan bisa merasakan berkat itu. Kata ayat, kalau kita tidak bekerja, tidak makan. Kalau kita tidak melayani, ya berarti nggak bisa terima berkat. Oleh sebab itu ya kita harus melayani. Meskipun banyak kekurangan kita, mungkin juga tidak selalu sempurna pelayanan kita, tapi ya kita harus melayani terus. Jangan kendor dan jangan lengah. Ignore itu hina-hinaan. Tetap teguh pada jalan Tuhan. Tetap melayani. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, inilah. Ingat akan pemimpin-pemimpin kamu. Nah, di sini Bapak Gembala yang menyampaikan firman Allah kepada kita. Nah, apa yang 35 tahun, mulai dari 86 ya. Gereja pertama 86 ya. Perhatikanlah akhir hidup beliau dan contoh iman beliau. Kita yang sudah digembalakan di sini berpuluh tahun, nah, kita masing-masing pasti sudah ada modal ya, pengajaran di dalam kita. Itu yang kita gunakan dalam pelayanan kita. Saya juga dalam memberitakan firman juga masih ya, kurang sempurna, penuh kekurangan. Cuma ya karena ada modal. Jadi kita tidak bisa berkata, oh saya tidak bisa bersaksi, oh saya tidak bisa membawa firman. Itu nggak mungkin. Saya sudah 25 berapa dari 86. Berpuluh tahun, udah setiap hari dicocokin tuh dengan firman dan ajaran. Terus ujungnya, oh saya nggak bisa bawa firman, nggak mungkin. Nah, makanya kalau kita masing-masing misalnya ditujukan bawa firman, itu nggak ada alasan, oh saya nggak bisa apanya, udah berpuluh-puluh tahun jadi jemaat di sini, oh saya nggak ada bahannya, nggak mungkin. Bahan itu banyak. Ini firman ini dikatakan sama Yohanes, bahkan kalau ditulis seluruhnya, langit itu tidak bisa menuliskan. Masa kita yang alasan, oh nggak bisa. Makanya saya diajarkan juga kaum muda yang setiap hari Kamis, masing-masing bisa berdoa juga. Masing-masing bisa membawakan firman. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu sistemnya kayak ya saling dekat, renungan, ngajak. Jadi saya memberi kesempatan mereka supaya seperti kalau terjadi sesuatu, masa mereka mesti nunggu senior untuk berdoa temannya di kampus, temannya butuh doa, butuh curhat, tunggu ya, saya bawa dulu ntar nanti ke ibu gembala saya. Berapa lama?
Itu orang keburu loncat dari gedung. Benar kan? Ya kan? Kesempatan keselamatan hilang. Makanya saya pada renungan itu mempersiapkan masing-masing semua juga melatih mereka agar pemuda-pemudi ini juga bisa melakukan pelayanan langsung. Kalau pelayanan itu, event pelayanan itu ada di depan mata mereka tanpa menunggu. Karena nanti masing-masing juga dikuatkan. Mungkin Roh Kudus itu bukan hanya turun pada saat ibadah ya. Enggak, bisa juga dia lagi berdoa sungguh-sungguh sendiri. Roh Kudus ada. Tetapi Roh Kudus itu tidak akan ada kalau kita tidak melatih diri kita. Ya terutama satu berdoa. Oleh sebab itu makanya kita harus melatih diri kita ya. Dalam pelayanan kita harus melatih diri kita. Jangan terikat oleh organisasi, jangan terikat oleh ajaran atau apapun. Melatih diri kita. Ya, sekian pemberitaan minggu pagi ini. Ya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus dan pelayan bisa maju. Ya, untuk kali ini saya minta Pendeta Sunjasmono untuk memimpin perjamuan suci. Ya. Sebelum kita perjamuan suci, mari kita nyanyikan satu lagu, Oh Nama Tuhan. Psalus 99. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami senantiasa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Jika kami telah mendengar akan firman-Mu Tuhan, Engkau mengoreksi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terutama dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berharap segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami yang berserah kepada Engkau Tuhan. Berilah kesempatan kepada kami Tuhan untuk senantiasa melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami,
sepenuh pengetahuan kami Tuhan, Engkau memakai kami masing-masing Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan memberikan kekuatan iman kami, kekuatan pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan nyanyian tadi. Kudus ini kami angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum tubuh Tuhan dengan percaya. Mari kita angkat darah Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya. Saya mengundang Pendeta Eko untuk ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang banyak dan banyak sekali Tuhan, ditandai dengan kekurangan-kekurangan Tuhan. Tuhan, itu sebabnya Tuhan,
Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pengalaman korban-Mu Tuhan, lewat pengalaman tubuh dan darah-Mu Tuhan, boleh kami menjadi kesaksian, bahkan Engkau mengampuni setiap kekurangan kelemahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah ditaburkan pada siang hari ini, firman-Mu boleh mengerjakan, mengoreksi setiap kehidupan kami, pelayanan kami Tuhan, untuk semakin hari semakin benar, semakin hari semakin setia, dan semakin hari semakin bersungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melawat kami Tuhan, yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, untuk Engkau persiapkan menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh, dengan benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan senantiasa. Dan sebagaimana Tuhan, firman yang sudah kami terima pada waktu-waktu yang lalu, biarlah itu tumbuh dan bertumbuh dan terpelihara senantiasa. Untuk saatnya nanti Tuhan, kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu, dimanapun kami berada, kapanpun saatnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk korban-Mu. Biarlah itu menjadi meterai di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menetapkan kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin.